Kita mulai materinya misalnya kita berdoa dulu. Belum siap. Siap. Belum belajar mulai kita berdoa mulai. Nah, jadi kan materinya itu tentang bullying. Ada yang tahu nggak bullying itu apa? Iya, jadi bullying itu adalah perilaku agresif dan negatif. Jadi agresif itu perilaku yang berlebihan. Nah, dia bisa tipu. Biasanya di sekolah-sekolah itu terjadi bullying secara verbal. Tahu secara verbal itu? Menghina. Apa? Menghina, mengejek. Nah, itu biasanya kata-kata lain mencaci itu termasuknya ke dalam bullying secara verbal. Kadang orang yang membuli juga dia ada yang sadar, ada yang tidak bahwa itu tuh menyakiti orang lain. Biasanya orang yang membuli itu bisa ngejek. Menurut dia itu biasa aja, etika biasa. Tapi buat orang yang membuli kan nggak tahu ya itu tuh menyakiti dia apa enggak. Kemudian dari bullying secara verbal itu bisa mengarah ke non verbal. Contohnya tadi mukul. Kalau misalnya di mana biasanya dia mukul biasa gitu kayak gini gitu, bukan mukul yang gimana. Tapi itu termasuk ke dalam bullying, apalagi kalau misalkan sampai menjatuhkan mental orang yang dipukul. Gitu. Terus bisa juga melempar, menendang, itu termasuk juga ke dalam bullying secara ya secara fisik atau verbal. Jadi tadi apa? Bullying itu pengertian dari bullying apa? Perilaku tidak baik yang bersifat agresif dan negatif. Kemudian ada dua bullying, yaitu secara verbal dan non verbal. Terus ada faktor-faktor bullying penyebab seseorang itu jadi pembuli. Misalnya faktornya itu dari tontonan. Yang suka nonton film, terus di film itu ada tentang pembulian, terus kayak sangat penasaran gimana ya rasanya gitu. Atau misalkan kayak kan biasanya kalau di film-film yang anak-anak bukan anak remaja zaman sekarang suka ada kan film yang
Apa dampak dari bullying? Contohnya, Clear. ya misalkan kalau di berita-berita ada yang bunuh, yang minta isinya hanya sendiri. Itu kan ada juga yang dari faktor bullying. Terus selain itu juga ada dia tidak bunuh diri, tapi malah dibunuh ada juga kan. Nah, si dampaknya itu pertama bisa menjadikan ada tiga ya, buat korbannya, buat pelakunya sama orang yang terlibat. Misalkan buat pelakunya, dia bisa dari pertamanya bullying secara verbal, kata-kata aja nih, setelah itu meningkat jadi ke fisik, pukul, nendang, melempar. Terus dari situ bisa bermasuk parah lagi, ya dari hal itu bisa menjadi masalah-masalah yang besar. Terus yang kedua itu untuk pelakunya, untuk pelakunya itu kan dia bisa misalkan dibawa ke ranah hukum, di penjara ada kan. Terus misalkan dia juga hal itu bakal kebawa sampai dewasa karena itu menjadi kepuasan untuk dirinya sendiri. Jadi dia kayaknya kalau misalnya ada membeli orang tuh kayak ada yang kurang, pengennya itu. Terus selain itu juga dampaknya itu kalau misalkan dari segi kesehatan dia itu bakal sakit mentalnya. Misalkan jasmani, malas, terus apa lagi ya? Selain itu kurang tidur, karena kan pasti orang yang dibully akan merasa cemas, sampai ada kan yang nggak mau datang ke sekolah. Kalau misalkan dia nggak mau ke sekolah karena takut dibully, ada yang sampai tidak sekolah. Itu juga penyebab atau dampak daripada bullying itu. Makanya kenapa bullying itu nggak boleh, dan itu juga apa namanya udah diterapkan di undang-undang, terus kayak dari sekolah kurikulum, karena itu bisa berdampak yang parah, bisa sampai dibawa ke ranah hukum. Terus apalagi sih dampak dari bullying? Biasanya stres, terus ya terus apa lagi? Bisa sakit hati, jadi menjadi tipikal orang yang menyendiri, merasa diasingkan. Terus dia juga ke pelajaran itu bakal konsentrasi, misalnya jadikan akademiknya nilainya berkurang, pelajaran-pelajaran yang dijelasin nggak masuk, nggak masuk. Nah, terus yang terakhir ada cara mencegah bullying. Apa cara mencegah bullying? Tapi kalau orangnya saat ini Apa? Jadi bilangin, tetap meledek. Nah, kalau misalkan yang meledek kita akan kamu lagi yang pertama jangan dianggap, usah ditangkapin. tapi kadang suka panas kalau dia Karena dia, nah kenapa sih orang yang ledekin terus dia diladenin sama yang diledek dia marah? Kenapa coba? Ya karena dia tuh berarti pertama dia perlu apa? Perlu perhatian. Jadi orang
Walaupun nggak kencang banget, tapi kan termasuk ke dalam tubuh juga isi. Nah, itu yang pertama nggak usah ditanggapin. Terus kalau misalkan udah gitu, tetap percaya diri aja, jangan ditanggapinnya kayak gitu. Butuh perhatian. Mungkin lain kali sebelum dia melakukan itu, coba kita ajak dia main. Karena yang pertama banget itu pasti itu orang yang membuli itu karena dia butuh perhatian, kurang perhatian. Di sini ada kurang perhatian. Ini bu. Kalau kalian kurang perhatian, cari perhatiannya yang baik-baik. Iya, kalau misalnya kayak gitu, dia lagi ngebully udah tinggalin aja lagi. Juga si orang yang bully itu kan lagi dibully kan, masa dia baca terus, tapi gak ada orang yang ngebully. Terus apa lagi? Kalau misalkan ada orang yang membuli, itu harus dijadikan apa? Dijadikan penyemangat. Jadi orang yang bulian dia itu jangan bikin kita down, jangan bikin kita sakit hati. Sakit hati wajar, tapi jangan sampai terlarut. Terlarut, kita sendiri. Jangan dibully dia. Kayak orang tuh nggak ada lagi, kayak temen tuh nggak ada lagi. Kayak temennya cuma dia. Nggak boleh. Kita masih bisa menjalin pertemanan sama orang lain.